Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua, pembicara ingin menjelaskan dari keutamaan kita melaksanakan birrul walidain, melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari keutamaan kita menyambung silaturahim kepada kedua orang tua kita ataupun salah satu yang tersisa dari orang tua kita, maka telah disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrahu an yubsata fi rizqihi fi hadhihi dunya, maka barang siapa yang Allah memberikan kemudahan padanya untuk melapangkan rizkinya, an yasila rahimah, agar dia itu menyambung tali silaturahim, agar dia menziarahi dari kedua orang tuanya jika jauh, ataupun seseorang darinya, ataupun mendoakan kebaikan kepadanya, ataupun memberikan apa saja hadiah-hadiah bagi kedua orang tuanya, yang mana faidahnya adalah an yubsata rizqahu au fi rizqihi, maka dia akan dilapangkan dari hartanya, dari rizkinya. Dan semakna dengan ini telah datang di hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Qasim Anil Qasim an Aisyah. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'amirani diyar wa yatilan fil a'mar wa yazidan fil a'mar, yang maknanya bahwa silaturahim dan berbuat baik kepada tetangga kita, dan husnul khuluq, seseorang yang mempunyai akhlak yang baik dengan seluruh kaum muslimin, dengan guru-gurunya, dengan murid-muridnya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga-tetangganya, bahkan dengan istri-istrinya, bermuamalah dengan akhlak yang baik, yu'amirani diyar, maka Allah akan menjadikan rumah-rumah yang banyak baginya. Maknanya dilapangkan rizkinya sampai bisa membuat rumah-rumah yang banyak. Yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar, dan diberikan tambahan usia yang barakah. Semakin panjang usianya, semakin dia tunduk, terpuruk takut kepada Allah, bagaikan padi yang menguning dan penuh bulir-bulirnya. Maka semakin hari dia semakin merunduk, dikarenakan bertambah ilmunya, bertambah usianya. Maka semakin tambah usia yang diberkahi, semakin bertambah usianya, semakin banyak ibadahnya, dan semakin takut jatuh tersungkur kepada Allah. Maka ini dari keutamaan berbuat baik kepada orang tua dengan bersilaturahim. Dan begitupun kita diperintahkan oleh Nabi kita secara tidak langsung agar mendoakan kedua orang tua kita di saat orang tua kita telah meninggal. Maka hanya amalan-amalan yang dikhususkan dan dispesifikkan bisa sampai kepada sang mayit
terutama doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Maka ini bersambung seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innal insana idza mata inqata'a amalahu illa bi ihda salas. Maka sungguhnya jika manusia telah meninggal, dia akan terputus dari amalan-amalan solehnya. Sudah tidak salat lagi, sudah tidak puasa lagi, sudah tidak menuntut ilmu lagi, amalan-amalan dia terputus. Maka dia akan mendapatkan amalan yang dulu dia lakukan di dunia, dan tidak ada hubungan manusia yang hidup dengan dirinya kecuali apa yang dikhususkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Maka tidak ada bagi orang-orang yang meninggal itu hubungan dengan dunia ini kecuali apa yang telah dilakukannya dulu di dunia, itulah yang berhak baginya. Adapun dia duduk di alamil barzah, kemudian mengalir terus pahala, tidak ada sama sekali. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali yang dulu dia lakukan di dunia. Namun semuanya itu ada exception, ada pengecualian. Dan dari pengecualiannya di dalam hadis ini, sesungguhnya Bani Adam jika meninggal, inqata'a a'malahu, akan terputus amal-amal dunianya, illa min ihda salas, kecuali satu dari tiga perkara. Perkara yang pertama, amalun jariyatun, amal jariyah, amal yang terus mengalir. Seperti orang ini membangun masjid, maka orang-orang yang membangun masjid, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, bukan masjid saya tetapi masjid kita semua. Maka kita mengharapkan orang-orang yang meskipun mengirim satu sak semen saja, ataupun mengirimkan uang 50.000 saja untuk pembangunan masjid ini, semoga Allah menerima amal solehnya, dan kelak jika meninggal akan mendapatkan amal jariyah di saat masjid ini terus digunakan untuk salat berjamaah dan untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, seseorang yang mempunyai ilmu syar'i kemudian mengajari murid-muridnya, mengajari keluarganya, mengajari manusia di YouTube, di Telegram, di media-media sosial, ataupun menulis kitab-kitab yang dibaca dan dipelajari oleh kaum setelahnya, oleh next generation. Maka selama kajian-kajiannya didengar dan diamalkan, selama petuah-petuah nasihatnya dan fatwa-fatwanya dilaksanakan oleh next generation, maka dia akan mendapatkan pahala. Ilmun yuntafa'u bihi. Dan yang ketiga, da'watu waladihi as-saleh, ataupun waladu saleh yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ya ibadallah, kita sebagai kaum muslimin yang di dalam ayat dan hadis-hadis terdahulu telah kita ketahui bahwa kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka bagi mereka orang-orang yang sudah tidak mempunyai orang tua, agar mendoakannya, karena ini akan mengalir terus, akan menambah amalan-amalan bagi orang tua kita. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, meskipun orang tua kita telah meninggal. Kita doakan Allahumma gfir liwalidi au liwali walidayya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, au Allahumma gfir lahuma. Kita doakan di sujud-sujud kita, kita doakan di waktul mustajab seperti di hari Jumat ini. Maka kita tutup
khutbah kita dengan keutamaan doa istighfar yang Allah berikan, doa istighfar yang kita berikan kepada orang tua kita, maka di sana ada keutamaan yang besar bagi kedua orang tua kita yang menyayangi kita, bagi kedua orang tua kita yang tidak pernah kita untuk bersyukur kepadanya, dan untuk kedua orang tua kita yang tidak pernah lekang dari kasih sayangnya kepada kita bagaikan udara yang tidak bisa kita lekang dari kasih sayangnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Hammad bin Salamah an Asim an Abi Saleh an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna Allaha yarfa'a li ahlil jannah darajatan, maka Allah di saat mengangkat dari kaum mukminin kepada surga-surga yang lebih tinggi derajatnya, maka Allah meninggikan derajat-derajat kaum mukminin di surga dari derajat level E kepada level B, bahkan kepada level Z, dari tingkatan yang pertama kepada tingkatan yang lebih tinggi dengan penuh kenikmatan yang berlipat ganda. Falamma kana Rabbuna jalla wa ala yarfa'u darajatan li syakhsin fil jannah, di saat Allah mengangkat derajat seseorang di atas dari kenikmatan surganya, Allah naikkan level kenikmatannya, maka orang ini berkata, fa aina hada ya Rabb, fa aina hada ya Rabb, maka wahai Allah, apa yang menyebabkan aku ditingkatkan derajatku? Apa yang menyebabkan engkau menambahkan kenikmatan dari kenikmatan surga yang engkau berikan kepadaku, ditambah derajat level yang higher, level yang lebih tinggi, kenikmatan yang lebih puncak prima, atas asas apa ya Rabb? Ay asasin hada, apa yang menyebabkan ini semua? Qala Rabbul Izzah, dakwah waladaka saleh, dakwatun min waladika saleh. Ini semuanya adalah doa dari anak-anak kamu yang saleh. Minal istighfar liwaladika saleh, dari istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anak kamu yang saleh kepada kamu dulu di dunia. Maka kami mengangkat derajat kalian dikarenakan kalian mempunyai anak-anak yang saleh. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, ketahuilah bahwa anak yang saleh adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jika investment yang paling berharga bagi manusia adalah mobil mewah, adalah villa-villa, adalah rumah-rumah, dan uang yang banyak yang ada di ATM-nya, maka itu yang difikirkan oleh manusia kebanyakan dari investment yang dia peroleh dari dunia ini. Maka adapun kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, sehingga mereka melaksanakan birrul walidain, dan anak-anak yang saleh ini mengetahui hukuk, hak-haknya yang harus diberikan kepada orang tuanya. Maka di saat orang tuanya masih hidup, anak-anak saleh ini akan birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Dan jika anak ini mendapati bapaknya meninggal, anak-anak yang saleh ini akan beristighfar kepada bapaknya. Maka di dalam hadis yang dramatisir ini disebutkan seorang bapak yang tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan di surga penuh kenikmatan, kemudian suatu hari Allah naikkan derajat level kenikmatannya, maka dia mengatakan, ayyuhada ya Rabb, kenikmatan apa ini ya Rabb? Apa yang menyebabkan ini semua? Dikatakan istighfar min waladika saleh, maka ini adalah istighfar dari anak-anak kalian yang saleh.
yang menyebabkan istighfar kita kepada kedua orang tua kita menjadikan derajat yang tinggi bagi kedua orang tua kita. Maka marilah kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yaghfira dunubana jami'an wa an yaghfira li walidaina. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Allah mahfad biladana bilad Indonesia wal Yaman wa Filistin. Maka wahai Allah, jagalah negara kita NKRI tercinta dan negara Yaman dan negara Filistin min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah yang besar dan yang kecil. Allahumma hafadh wulata amrina, wahai Allah, jagalah dari pemimpin-pemimpin kami. Allahumma hdihim ila tariqir rusyd, maka bimbinglah wahai Allah para pemimpin-pemimpin kami. Bimbinglah Pak Jokowi berserta staf-staf kementeriannya yang memimpin negeri ini, agar engkau memberikan hidayah dan petunjuk terus kepadanya. Karena di saat mereka dalam bimbingan sunnahmu, di saat mereka dalam keadaan ketauhidan, maka akan menjadi kebaikan bagi negeri kita NKRI tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Istau tarasu sawsufufakum sallu fini alikum khaliful yahud. Ada sendal di belakang, punya siapa? Selisihilah orang-orang Yahudi karena mereka salat tanpa sendal. Salatlah dengan sandal kalian, seperti ucapan Nabi kita di hadis Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus. Khaliful yahud sallu fini alikum, salatlah dengan sandal kalian, selisihilah orang-orang Yahud karena mereka salat tanpa sandal-sandal mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدده